Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar pidato beliau di PBB, banyak pujian, menjadi sorotan juga, karena ini selalu menggaungkan perdamaian, mereka konflik, dan kemarin banyak sekali pujian-pujian dari pemimpin kepala negara. Survei membuktikan cuman 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi. Lah, bukannya kemarin 71% survei yang puas, kok sekarang jadi 2%? Kemana lagi? Sebagian. Kalau saya masih ya 2% percaya. Sudah sebagian masyarakat ya bisa menilai, punya pemikiran. Hanya orang-orang dungu aja yang percaya terbaik. Termul. Kalau survei 2% ini baru benar kepuasan rakyat Indonesia. Termul yang milih. Kalau 75% survei itu punya Bapak Prabowo. Kamu tahu nggak? Tuh yang benar. Hanya 2% responden sangat puas keberadaan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hanya 2% bro. Termul, gimana keberadaan kalian? Tolong dulu naikkan sampai 100% biar seolah-olah puas. Termul, keluarlah. 2% bro. Ini hasil survei ke tingkat kesangatpuasan terhadap Wapres kita. Gimana itu, ada yang bilang bahwa ini adalah Wapres terbaik sejak Republik Indonesia merdeka, kata pendukungnya. Aduh, tolong ya komen jangan sadis, gak kuat saya bacanya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis-analisis yang tajam. Sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja, ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata. Tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut, itu sama sekali kelihatan tidak ada. Baru yang keenam adalah kemampuan belajar daripada kesalahan. Ya seperti kalau ini jelas ya tidak mungkin bisa kita lihat ya, karena dia sendiri tidak diperankan secara signifikan untuk mengambil satu kebijakan. Baru yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga kita lihat ketika rapat kabinet, ketika ada satu pertemuan yang formal, dia selalu gestur tubuhnya hanya melihat ke kiri, ke kanan, sehingga seperti orang bingung ya. Baru yang kedelapan adalah kemampuan berpikir abstraksi. Kemampuan berpikir abstraksi adalah orang-orang yang bisa memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir di luar konteks. Tetapi paling tidak, orang yang bisa berpikir abstraksi, walaupun di luar konteks, tapi ada satu kejutan cara berpikir yang bisa membuat kita terperangah. Contohnya seperti Pak Purbaya. Jadi sekali lagi, ini
Geng Solo kebiasaannya selalu dengan cara-cara untuk memberikan persepsi publik hanya mengandalkan daripada survei-survei yang tidak jelas basis datanya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Teman-teman, ada pengumuman hari Senin akan ada gerakan mimbar rakyat di Solo dan saya akan berangkat ke Solo. Bagi kalian yang selama ini cuman berteriak di media sosial tentang ijazah Gibran dan ingin memakzulkan Gibran, mulailah hari ini bergerak. Jangan kita hanya bersuara di media tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Dan ini penting. Kita akan diam setelah ada pengganti Gibran. Teman-teman ini ya, mimbar bebas ini diprakarsai oleh salah satu lawyer yang sekarang lagi menggugat ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, yaitu Bapak Andika, salah satu lawyer. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini disampaikan mantap, rakyat cerdas untuk selalu mencerdaskan yang dungu. Jadi bisa-bisanya anak sama bapaknya sama-sama tidak sekolah, hanya pakai ijazah palsu tapi ngotot ingin menguasai negeri ini sebagai pemimpin. Nah, diteruskan di sini teman-teman, disampaikan yang paling ataupun yang pilih wapres ini lagi pada miriang gara-gara bansos tambah 100.000 sengsara 5 tahun wapres pelongo-pelongo ya. Nasib dibikin jadi sendiri. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Rakyat aja emak-emak ini bilang males bicara sama wapres, sangat memalukan sekali. Jadi belum ada pengalaman, ijazah saja tidak jelas. Jawaban Gibrannya gak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh emak-emak. Nah, diteruskan di sini teman-teman, malunya bangsaku negara yang begitu besar punya wapres seperti ini. Jadi maaf, dia bukan wapresku. Nah, Rocky Gerung 1 juta kali lebih pantas jadi wakil presiden. Astagfirullah, banyak pengacau pemimpin, semoga saja sadarkanlah diri. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kita sebagai bangsa bermartabat masih bisa dibohongi, dibodohi oleh Jokowi sekeluarga. Gimana nih para pejabatnya kok bisa ya seperti begini? Nah, di sini teman-teman diteruskan kacau-kacau ya, emang tidak ada orang pintar apalagi di negeri ini bocah jadi wakil presiden. Nah, di sini teman-teman rakyat ngeluh dia malah cengesan. Kebanyakan minum obat nih anak jadi otaknya gak begitu nalar. Nah, loker 19 juta yang dijanjikan mana ya? Itu skala prioritas yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Nah, diteruskan di sini teman-teman oleh para netizen, saya angkat jempol sama Mas Gibran, dialah satu-satunya wapres Indonesia yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu betul-betul, sudah tidak punya rasa malu. Mayoritas rakyat sudah menerima. Kemampuan jadi wapres juga gak punya. Terbukti Prabowo juga lebih percaya sama AHY, mertuanya juga nyuruh mundur. Ironisnya Gibran gak mau mundur ya. Ampun deh kita punya wapres seperti ini ataupun macam ini. Nah, teman-teman diteruskan di sini, lebih baik bertanya kepada ayam daripada bertanya ke wapres yang dia tahu DGJ-nya. Jadi tapi sejak dulu sudah bilang kalau ada masalah nggak ngopi bareng, tapi yang diajak kelompoknya sendiri. Jadi akibat hasil pemilu kecurangan sangat memalukan wapres seperti ini. Nah, teman-teman selanjutnya di sini saya tidak ada lagi orang yang benar pantas dalam segala hal untuk jadi wapres ini. Kasihan lihat Gibran kalau diberi pertanyaan jawabnya tidak nyambung. Jadi betul sama aja saja di presiden sama Prabowo itu dengan Jokowi kacau ya, emang hayu gimana. Nah, diteruskan di sini teman-teman, saya sudah tidak sabar kapan Gibran lengser segera diganti oleh wapres yang terbaik, putra terbaik bangsa kita di sana, menanti untung yang cinta rakyat dan bangsa ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, mantap, malu apa enggak ada lagi yang lebih baik dari Gibran. Jadi wapres yang tidak berpihak ke rakyat, melawat desa-desa, hanya cari peluang-peluang yang mau dimiliki. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, yang penting jalan rusak parah, yang penting bangun IKN bos. Jangan hanya pendapat pribadi. Kamu wapres jadi kalau ngomong yang elegan Mas Gibran. Nah,
Diteruskan di sini teman-teman, betul bang, kenapa di negeri ini banyak banget orang pintar, kenapa orang terbego ini yang gak dipecat aja, masa pada mau ditipu terus, bikin malu, dipecat geng yang pintar. Nah, langsung tidak ada rasa malu, udah terangan warga menilai wakil presiden tak berguna, masih belum paham atau tidak ada harga dirinya. Jadi apapun pertanyaannya, jawaban Fufufa selalu templat. Jadi jawaban Gibran solusinya jangan muter kayak gengsing. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Wapres diloloskan lewat jalur MK oleh Paman Usman demi dinastinya Jokowi. Berlanjut, kalau ngomong lebih panjang lidahnya dari otaknya. Jadi itu Wapres ambisinya bapak jabatan kekuasaan hanya untuk keluarganya sendiri. Nah, diteruskan di sini teman-teman, sebetulnya ya, bila pejabat berkunjung ke daerah gak usah nanya lagi kabupaten mana dan kecamatan mana. Setiap kunjungan ke daerah tentu sudah direncanakan tempat dan tujuannya, tidak usah basa-basi lagi, bisa kan? Nah, Gibran pokok asal masih bisa napas geng termul, tetap bersemangat, wakil presiden terbaik dan prasejarah. Ya, Wapres bingung di depan ibu-ibu, mana ngerti dengan Gibran masalah jalan yang tahu plongo-plongo. Nah, diteruskan di sini teman-teman, bagaimana maju negara ini kalau Wapresnya cuma pakai ijazah SMP. Jadi Wapres terbaik kualitasnya begini, kapan Indonesia maju? Nah, orang ijazahnya cuma sudah, makanya setiap pertanyaan tentu jawabnya tidak akan nyambung, karena perhatikan bahasa keturunan komunisme, prioritas, dominan, prioritas, dan dominan. Nah, di sini teman-teman diteruskan. Dari dulu kan sejak tanya jawab Capres dan Wapres jawabannya selalu nyambung, pertanyaan A jawab B. Gak aneh, bapaknya aja yang memaksakan diri anak di bawah umur main di ranah orang tua yang jadinya gitu pelongo-pelongo, jawaban simpel pun gak bisa dijawab. Nah, diteruskan di sini teman-teman, gokil netizen ngerjain deterjen, lihat wajah gak jadi peot-peot. Jadi ngolor ngilor ngetan ngomong nih olah. Nah, orang yang tidak punya kecerdasan kalau memaksakan diri jadi Wapres, ujung-ujungnya plongo-plongo, gak ada pertanyaan dari warga. Jadi Wapresnya plongo-plongo, Prabowo cuma omong-omong doang. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Bapak Jokowi cuma memperhatikan jalan tol aja, memperhatikan orang besar, bukan orang kecil ataupun cilik, lain ditanya, lain pula jawabannya. Jadi ini ngomong apa pertanyaannya tidak nyambung, aduh gimana ini, gini kok minta 2 periode. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Bapak itu masuk di golongan yang Bapak sebutkan tadi. Jadi diteruskan di sini teman-teman, kemungkinan Pak Jokowi dan Mas Gibran belum mau menunjukkan rasa aslinya, karena Pak Jokowi dan Mas Gibran orang cerdas, rendah hati, tapi tidak gampangan, tidak mudah menjebak Pak Joko Widodo. Jadi teman-teman diteruskan di sini, disampaikan di sini, omonganmu habis minum miras, apa obat terlarang kamu bahas masalah makanan kok yang diomongin, buang air besar, bab periksa ya poli jiwa atau ke RSC. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau datang dari suatu daerah mending gak usah ada yang bertanya biar tahu rasa. Jadi Rocky Garing dia jadi Wapres gak salah nih, orang cumanya bisa keluar-keluar gak punya ijazah apa kok jadi Wapres bubar negara ini. Nah, di sini teman-teman teruskan, coba deledangi matana Densat Gibran seperti orang ngantuk res ngaden. Jadi di rumah saja, Bran duduk manis, bayangnya gede, kunjungan kesannya kemari percuma, kamu gak sadar gunanya malah bikin muak. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kok bisa Wapres ngomong sampai ke popok-popok segala. Emang gitu mungkin kalau ijazahnya tidak jelas, hobinya berusukan rakyat kecil sudah muak dengan tingkah laku yang gak ada manfaatnya, lebih baik pulih dari perekonomian daripada buang-buang anggaran. Nah, teman-teman diteruskan dan dilanjutkan di sini, bagaimana Gibran sudah siap mundur, makin lama semakin dicuekin masyarakat, nampaknya begitu. 19 juta lapangan kerja mana? MBG makanan beracun bergizi. Nah, diteruskan di sini, bukankah negara kita sudah maju semenjak Pak Jokowi menjabat, orang luar memuji-muji negara kita, tapi orang Indonesia masih merasa kurang terus. Diteruskan di sini teman-teman, ditanya apa jawaban apa para kayak nyambung ganti Wapres sejarah. Yang memilih sama yang dipilih sama, belum onnya gini katanya Amondo Wapres terserah nggak betul.
Jadi hancur dan gara kalau begini. Nah, diterima teman-teman, diteruskan di sini disampaikan gak nyambutu jawabannya. Nah, mundurkan saja si Gibran, si Jokowi adili aset-aset, ambil semua si Jokowi, hukum mati, suai ADAP, jero, dan seterusnya. Nah, disampaikan lagi di sini teman-teman, lagian si Gibran diangkat jadi wapres ya repot, makan tuh Gibran yang katanya orang hebat pelongo-pelongo.